Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabih munazzal 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa ittaba'aka minal mu'minin. Wa thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits utlubul ilma wa bisin fa inna talabal ilmi fardun ala kulli muslimin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim. Amma ba'du, sahibul bait, sahibul majlis yang dimuliakan Allah, kemudian para muallim, para satir, para guru kita, ajengan, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil umum, wabil khusus, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Saudara kaum muslimin, ucapan alhamdulillah rabbil alamin senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Ta'ala juga kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini, tentunya untuk melanjutkan satu perintah Allah yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Itulah perintah menuntut ilmu. Karena ilmu adalah merupakan aspek yang sangat penting dan potensi yang sangat luar biasa, mencakup dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan cuma bicara tentang ibadah sholat, puasa dan zakat, tapi mencakup segala aspek kehidupan manusia. Agama punya aturan dan punya permainan, punya koridor hukum, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Maka pada sahabat yang telah silam, Nabi menasihatkan kepada kita, taraktu fikum amrayni in tabassattum lan tadillu abadan. Ada dua perkara yang ditinggalkan baginda Rasulullah SAW, yang ketika kita berpegang teguh kepadanya dengan hati yang penuh dengan istiqomah, lan tadillu abadan, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Maka apapun perkara kehidupan, urusan rumah tangga, urusan pribadi, urusan ketika dalam sendiri, urusan bermasyarakat, urusan sholat, itu semuanya sudah dibahas dalam konsep fikih yang dinamakan dengan ijtihad para ulama, yang berasal dari hukum-hukum qat'i dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada perkara yang tidak dalam urusan agama. Urusan apapun dalam kehidupan, tentunya kiblat dari itu semua adalah agama yang telah dia bawa dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan ungkapan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, ngantuk dong mungkin request kan. Berarti pardo ko di besok ini. Kalau sini kan, apa kalau nama gitu? Sama ada lagi. Soal anu kecil. Dadong begitu kan? Bebas besok ini ya. Baik, sekarang kita berada pada satu gelombang bulan yang dinamakan dengan bulan Safar. Safar ini adalah merupakan gerbang daripada bulan Rabiul Awal. Berarti ini adalah istiqbal daripada bulan yang sangat mulia. Tentunya Nabi SAW ini punya cerita yang sangat spesial tentang bulan Safar. Di kalangan orang Arab zaman dahulu kala, Safar ini dinamakan dengan bulan yang tasya'um. Tasya'um dengan maknanya adalah bulan yang sangat pesimis. Kalau diterjemahkan adalah bulan yang nahas, bulan yang sangat ditakutkan, yang menggetarkan hati, bulan yang mereka fikir adalah akan menimbulkan satu penyesalan kalau melakukan satu hal ketika bulan Safar. Maka secara etimologi dan bahasa, secara bahasanya Safar itu berasal dari kalimat safara, yang berubah menjadi sifrun, kemudian berubah menjadi sofarun. Kenapa dinamakan dengan Safar? Asalnya safara, karena orang-orang Mekah zaman dahulu kala menganggap bulan ini adalah merupakan bulan yang tasya'um. Maka mereka berbondong-bondong meninggalkan kota Makkatul Mukarramah, sehingga kota Mekah itu menjadi kota yang kosong, seperti negeri yang tak berpenghuni. Maka dinamakan dengan sifrun, berasal dari berangkat meninggalkan Mekah, kosonglah kota Mekah menjadi sifrun, maka bulannya dinamakan dengan sofarun. Berarti bulan ini adalah merupakan bulan yang tasya'um jika mengikut pada istilah falsafah yang mereka sampaikan. Lalu bagaimana Islam dalam menanggapi hal ini, saudara kaum muslimin? Nabi SAW yang merupakan rujukan dalam segala perkara. Apapun dipecahkan Nabi lewat agama, karena Muhammad ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi itu semua adalah wahyu. Gerak Nabi adalah Al-Quran. Cara bacanya ataupun cara jalannya adalah Al-Quran. Kehidupannya adalah Al-Quran. Tipikal dan karakteristik beliau mendidik sebuah keluarga adalah Al-Quran. Maka beliau adalah hadis yang katanya atau kata-katanya hadis qauli, perbuatannya hadis fi'li, diamnya hadis takriri, dan apapun yang kita contohkan kepada beliau, semua insya Allah akan berbuah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi membantah tentang kegiatan dari orang-orang zaman dahulu kala yang mereka menganggap Safar ini bulan tasya'um, bulan yang mengecewakan, yang menakutkan, yang nahas, yang penuh dengan sial, atau bulan pamali. Maksudnya Nabi SAW mengargumenkan dengan implementasi bahwa menurut riwayat yang dijelaskan, Rasul menikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra, yang kita ketahui sepanjang hidupnya tidak pernah dimadu oleh Nabi, yang kita ketahui bahwa sepanjang hidupnya Nabi tidak beristri dua, hatinya gak terbelah kepada siapapun sepanjang kehidupan Khadijah. Itu membuktikan Safar ternyata bukanlah bulan yang nahas.
Safar bukanlah bulan yang ditakuti. Safar bukanlah seperti apa yang menurut orang seperti bulan api Katubah, ya kan? Yang orang pantangkan untuk melakukan segala perkara. Karena Rasulullah menikahi Khadijah al-Kubra, pemilik satu sejarah yang sangat luar biasa, yang dimana Khadijah al-Kubra adalah kiblat peradaban dan karakter daripada kaum wanita yang sangat dikenang dalam sejarah, menjadi contoh sepanjang perjalanan hidup yang Nabi senantiasa mengenang, mengingat nostalgia bersama beliau, sampai mencemburukan, melahirkan jelas yang sangat luar biasa pada istri-istri sang baginda Muhammad, terkhusus kepada Aisyah binti Abi Bakar. Kalau Rasul menyembelih kambing ataupun domba, Nabi katakan kepada Aisyah, sedekahkan kepada temannya Khadijah. Sekali, dua kali dia membisu tanpa kata. Ketiga kali, fitrahnya perempuan akan gampang cemburu, karena itu adalah manusiawi. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menggantikan Khadijah dengan yang lebih sempurna? Dia adalah janda, saya adalah perawan. Dia adalah tua, saya adalah muda belia. Maka Nabi SAW katakan, diam oleh wahai Aisyah. Ketika tidak ada yang suka denganku, Khadijah datang membawa cinta untukku. Ketika tidak ada yang mau membantuku, Khadijah datang mengorbankan harta bahkan nyawa yang dilayangkan untukku. Maka dia adalah peradaban wanita yang tidak akan pernah dilupakan, karena dia adalah perempuan yang sangat berharga dalam kehidupan dan dalam dakwah yang telah saya sampaikan. Maka kenangan Rasulullah bersama Khadijah ini salah satu menjadi argumen tentang haulan kepada orang yang meninggal dunia. Baca dalam kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Marzuki, yang beliau adalah ketua NU Jawa Timur, maksudnya beliau katakan bahwa itu adalah merupakan iktitaf ataupun pengambilan hukum. Kenapa ada haulan di kalangan para NU, maksudnya Rasulullah juga mengenang Khadijah, maka itu menjadi salah satu alasan kita mengenang orang yang sudah meninggal dunia 7 hari, 40 harian, setahun, segala macam. Ditambah dengan hadis yang dijelaskan dalam Al-Qurtubi bahwa Nabi likulli haulin jaa ila maqbarati Uhudin, setiap tahun Rasulullah datang ke kuburan Uhud. Walamma balagha rafa'a sautahu, ketika dia sampai maka dia mengangkat suaranya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, kata Nabi. Salamun alaikum. Ini juga alasan daripada haulan para madhab NU ataupun Nahdlatul Ulama saudara muslimin. Kita bicara tentang bulan Safar. Maka praktek Nabi SAW yang membantah dengan argumen implementasinya bahwa beliau menikahi Khadijah membuktikan kepada kita bulan Safar kalau saya istilahkan adalah bulan Valentine buat orang-orang yang beriman. Karena di sini Rasulullah menikahi seorang perempuan yang sangat luar biasa. Sampai kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Kashfatul Qulub bahwa Allah ciptakan 4 hari yang sangat luar biasa, termasuk hari Jumat, hari Arafah, ya kan? Termasuk hari Zulhijjah atau Yaumil Aidil Adha, maksudnya seperti Allah Ta'ala menciptakan 4 perempuan yang sangat luar biasa, termasuk Khadijah al-Kubra, Asiyah binti Mazahim, Maryam binti Amran, dan kemudian termasuk Fatimah Az-Zahra. Khadijah mengambil bagian dalam hal ini, saudara kaum muslimin. Maka ini yang perlu kita kaji dalam hal ini adalah bagaimana dan apa rahasia Nabi sampai sepanjang kehidupan dengan Khadijah nggak pernah berantem dengan beliau. Rasulullah dengan Aisyah ada satu kisah namanya hadithul ifki, yaitu hadis tentang gosip yang dimainkan Ummu Mistah, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Abi Jamrah Tafsir daripada Imam Bukhari atau kitab Bukhari. Nabi nggak ada kisah beliau yang nggak enak dengan Khadijah al-Kubra. Kita perlu menyelami dalam hal ini karena setiap kita adalah punya keluarga. Kita perlu melihat bagaimana karakter Nabi dalam membangun rumah tangga bersama Khadijah, sehingga Islam itu andil dan ambil bagian investasi terbesarnya adalah harta Khadijah dan umur Rasulullah, umur Khadijah, sehingga meninggalnya Khadijah dinamakan dengan Amul Husun, tahun yang penuh dengan duka cita, saudara kaum muslimin. Maka berangkat Mi'raj, lahirlah salat, berawal tangga pertamanya kematian atau meninggalnya Khadijah al-Kubra. Ini mengisahkan sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW memiliki karakter dalam membangun rumah tangga. Ini yang perlu kita bahas, falsafah daripada bulan Safar. Anda dong sudah hikmah dan kawan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala jadikan salat 17 rakaat dalam sehari semalam, ahadi maksudnya. Ketika salat jenazah 4 takbir, ahadi maksudnya. Anda dong sudah tujuan nih. Asokon na 7 bolas, 8 bolas nanga, 9 bolas nanga, 70 bagian nanga, atau 2 bolas sulung menuju asokon na 7 bolas. Ketika tawaf sab'ata asywatin 7 keliling, ada hikmahnya. Sa'i 7 putaran, ada hikmahnya. Gunting rambut, ada hikmahnya. Itu dijelaskan dalam kitab Falsafah wa Tashri' fil Ahkam Syar'iyyah. Nah, salah satunya yang perlu kita bahas adalah hikmah kenapa 17 rakaat? Sebab manusia dalam sehari semalam biasanya hidup dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur, itu 17 jam. Itu saja. 12 jam ketika siang, kecuali dia mengambil tidur adalah dengan qailulah sebelum zuhur maksudnya. Kemudian 3 jam
sebelum 3 jam sebelum tidur malam, kemudian 2 jam maksudnya sebelum subuh, 17 jam. Itu yang paling sehat maksudnya. Jadi ada falsafahnya, ada hikmah, ada tujuannya. Kenapa 4 takbir ketika kita mensolatkan jenazah? Sebab musuh untuk manusia yang sudah meninggal dunia ada 4 macam. Mana? Pertama adalah hawa. Dia di hawa, ulang siti hawa naido. Hawa nafsu maksudnya. Ini 2 perangkat, 2 software. Maksudnya dua anak syaitan. Hawa adalah magnetnya. Nafsu adalah merupakan tasydid daripada magnetnya. Syaitan adalah eksekutornya. Dunia adalah merupakan pengajaknya, ya kan? Ini adalah satu kesatuan sehingga manusia tergeser nilai akidahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takbir pertama menunjukkan matinya hawa, takbir kedua menunjukkan matinya nafsu, takbir ketiga menunjukkan matinya syaitan, takbir ketiga menunjukkan matinya dunia. Hawa pengagit di hobinya dung mate, nafsu ditinggalkan naho, dunia pengagit dung syaitan pengagit di kita jadi mati. Apalagi kakai. Kaulah temanku sehidup semati. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah sebitku, kaulah nasude dokolong tak maksudnya. Naulat ninyawan yang kangi. Solokut cinta bendes adong di nyawa. Anggonya duntos kali mentonggan. Sadari 2 hari mangkaduk-kaduk ko kali nabuka purbang sedangkan rayai. Tangis deh, tapi itu hanya sekedar tangisan sesaat. Meskipun bukan air mata buaya maksudnya. Kenapa? Seiring waktu Anda akan dilupakan. Kalau kebaikan banyak kita lakukan, kita akan dikenang sepanjang masa. Tapi yang anggona lesok di tetua anak contoh. Sadari 2 hari, pada hari ketiga Anda akan dianggap tidak pernah punya kehidupan di atas dunia. Makanya nasihat yang disampaikan para ulama, termasuk yang disampaikan Muhammad bin Muhammad al-Ustul, beliau katakan, man 'asya 'ala syai'in famata 'alaihi. Siapapun yang ingin kebahagiaan hidupnya setelah matinya maksudnya, maka jadilah Anda orang terbaik di atas dunia. Jadi sundia mauluni basuni di batiniba. Ini kebiasaan di bawah sunnah maulun ngado muni batiniba. Contoh, ke masjid jarang, jangan mimpi mati di masjid. Musola jarang, jangan mimpi meninggal di musola. Majelis taklim jarang, jangan mimpi untuk meninggal di majelis taklim. Anggo para kusoran taruh maksudnya para jaganan, dapur, kemudian ke balanjo itu para balanjoan. Bisa dipastikan mate niba, pulangai dapur. Sotik ilampung naik kamar mandi ompong ului. Palangan ipar jagaan, panada ipar balanjoan, roh jantung, tos, mati empuat, nani kan? Natrasi mengkangi. Jadi ulang dokon ya Allah pamati musuh di tengah ujung musuh di tengah lai. Konda tua mu di Tuhan. Nah, konda tuamu kan ngarai man asya 'ala syai'in famata 'alaihi. Jadi kita punya tombol saudara untuk memastikan Anda mau mati di mana. Ya kan? Kita punya tombol untuk memastikan, punya barometer kita mau dikenang, mau diingat atau mau dilupakan. Kita punya semuanya. Kapan saat hidup tentukan Anda mau mati di mana saudara kaum muslimin. Karena orang yang gak jauh hidupnya di masjid, insya Allah matinya gak jauh dari masjid. Yang sering ke majelis taklim, matinya gak jauh dari majelis taklim. Gurun tahun, insya Allah. Aturan nama tinggal yang harusin majelis taklimun. Baru mulang mengaji, sangat lauke mengaji, pulang mati pengajian ini. Tentu isi saja kehidupan dunia. Kan mentong kan? Jadi tentukan dari sekarang saudara kaum muslimin. Makanya ku amfusakum. Kenapa ku amfusakum? Karena Anda punya barometer untuk menentukan Anda mau mati di mana, gitu loh. Kita punya kehidupan seperti apa setelah kematian saudara kaum muslimin? Ngatari lakon tuan. Perlu langit tu lagi pemadabu, nggak bisa tunggu anak dekore hati kan? Roh udan nasoah saungan, agin nasoah dingdingan, ha? Mati pul madang kaparasi gantungan, masur-sur matobing parasi jongjongan. Maka pantas mengucapkan innalillah. Dan ini kehidupan tahun. Ngatar tulak la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Ngatar dokon pente jelotokin matanggung buntingon ninga ngatar dok. Nah sehat pe na meninggal dok. Apalagi sendiri copat na alak na meninggal ituan. Yan na baru minum kopi mamate. Pulang ko minum kopi mate waron. Aku minum. Na baru minum aqua mate. Pulang ko minum aqua. Ya bensoni mamate. Ketu kamar mandi mati, kan betul dia. Artinya on kan sudah ngar, on matabir rahasia yang tidak akan pernah bisa disingkap. Wa ma tadri nafsun madza taksibu wa bi ayyi ardin tamut. Anda tidak akan pernah tahu di mana cikal bakal tempat kematian kita saudara kaum muslimin. Kembali kepada konsep yang kita bahas bulan Safar. Solang maksudnya melebar kaji itu ya. Rahasia Nabi apa nih membangun rumah tangga yang sangat luar biasa? Rahasia Khadijah apa nih membangun rumah tangga yang sangat luar biasa? Sampai ini dijadikan sebagai konsep ataupun percontohan daripada etika dalam keluarga. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kata Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lijan fi Uquqiz Zawjain, beliau katakan inilah rahasia keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dibangun fundamental waktunya adalah di bulan Safar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah.
Kata Syekh Mutawalli, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, khudh ashran takun laka dhahra. Khudh ashran takun laka dhahra. Pegang 10 perkara Anda akan menjadi seorang pemenang. Berarti memimpikan atau mengimpikan keluarga yang bahagia tanpa 10 perkara, Anda bukan pemenang, tapi Anda adalah seorang pecundang. Nggak bakal pernah bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dia menggang nasa puluh. Yang pertama, suami istri diharuskan al-qanaah. Yang kedua, wa husni sam'i lahu wa ta'ah. Jadi al-qanaah, menerima pasangan Anda seperti apapun dia, memadakan apa adanya, jangan menuntut yang lebih, jangan menuntut yang lebih luar biasa. On nabung keke mondora kelenai jutnya kondara peda tandon di sia, tatap lagi tombong tano, pir uraro pir teda yuk kulungan kan dapat, nggak dapat baik. Asong nggak, tulang rusuk nggak bakal pernah salah dalam pasangannya, saudara. Kalau Anda pengen tahu Anda seperti siapa, kita seperti siapa, lihat istri kita, selesai. Karena itu tulang rusuk yang tidak akan pernah salah alamat. Dia hadir adalah untuk melengkapi tulang rusuk Anda yang bolong, saudara kaum muslimin. Maka kalau pengen sesuatu yang indah, ya kan? Indahkan diri kita, ibda'an nafsi. Kalau Anda tidak setampan Yusuf, jangan mimpi mempersunting seperti Zulaikha. Kalau kita tidak sehebat Muhammad, jangan mimpi punya pendamping seperti Khadijah al-Kubra. Ngadong rumus nang kangi. Olo ngatop noni, kalau disongon rimbang dah camin-camin, betul kan? Olo, aku on dekat kuning ya, lalu sokon cerita ni mukahi, dokan kon pengal biasa don kan? Olo biasa maksudnya kan tuh dokan anak paling kayo, mengadu batu Habib Hussein, dah bukan Habib Hussein don, Bib doakan saya Bib, apa? Menikah dengan perempuan cantik, rambut panjang, ikal mayang bergelombang seperti ombak lautan, kalau bisa body gitar Spanyol, kalau bisa alis mata seperti semut hitam berjalan, kalau bisa ipon naik ulang adung najungkang, anggo bisa rete perapi songon batu dian cimun, kalau bisa bibirnya tipis seperti seulas limau manis, dan kalau bisa anak pejabat orang kaya, kalau bisa hafal Quran 30 juz nia, madung mening habis madung, kalau ada yang begitu ngapain ada ngasih ente, ada aja yang nikah. Ente mantongan begitu isi ya sudah. Harus bagian nyala. Ini mentong dia. Kita ngarang kang jiwa sudai. Karena kesempurnaan bukan takaran manusia. Jadi cermin dulu, maksudnya istabtikol bak tepuk dada tanya iman. Kita seperti apa? Itu cikal bakal yang bakal menjadi jodoh kita, saudara kaum muslimin. Jadi membangun rumah tangga bukan mengganti tangganya, bukan mengganti tembok rumahnya, tapi merubah peradaban dan sifat etika karakteristik penghuninya. Oh, udah pertama. Sholat tinggi betul dak, yang langsung bayang. Mari. Kalau bapaknya Beck Tyson, ibunya Michael Jackson, lahir anaknya Afidson. Natar sendiri engkang, molo pisang ngak itu anak di Padang, pada pisang anak di pisang, Padang anak di Padang. Natar sendiri beyai, ono. Ngadong kangi, pada ngamandang pintar ayahna ulang tuh ngeri juara sada anak nai. Aso, orang tuh ngeri salah paham, angkat ngana iya nih kalau. Oke, kali tong juara 2 ada putih, timurnya 2 bebas. Juara pigo inang nomor 2 ayah, alhamdulillah pigo muridna 2 ayah nih. Kadang kami. Maka ini bidaan nafsi mulai dari diri kita dulu dong. Itu cerminan saudara kaum muslimin. Maka al-qanaah, cukupkan bagaimana gaya istri kita. Jangan mentang-mentang tinggal di tanah Pasundan Anda paksa dia seperti orang Sundan. Ya kan contoh, ya kan? Tampilan harus begini begitu. Jangan lupakan budaya Mandailing saudara kaum muslimin. Konde paksaon kon na baga biar musuhan Elvi Sukesi. Magodang suatik ada berumon rolam buya kon na jolan lang sing do ya kerja orang isi. Jego do majego na. Kani dong dia. Udah maantuk. Ono. Malom-lom ida hotel tong iben ko suyo tuna bila si maksud na kan. Marniang suni tambur niang rosong na bung kekengon sana jodeng kang. Inda unjung sana ada boru. Ono. Inda unjung sana ada boru. Urang deges obantu salon tiap hari, urang langsing obantu fitness tiap hari, urang paten tampilan obantu mall tiap hari. Anggoy polis do kakainakala di Vita Mala. Onjut nga marmodal ti paten, tatap lagi tombong tanurumbat to semua. Ngarang kami. Betul marwang. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka menerima apa adanya. Kenapa? Karena cinta tidaklah menuntut yang sempurna, tapi dengan cinta semua akan terasa sempurna. Makanya ada istilah mengatakan al-hubbu a'ma, life is blind. Kita itu buta. Karena ketika cinta yang bicara, ya kan, semua akan terasa indah. Bahkan cinta yang bicara, bahasa syirik pun tidak akan mensyirikkan seorang manusia. Boleh mentung kang? Anggo nga maghap cinta na bicara onda. Na musik saja merwa irama. Begitu. Ku tahu rumus dunia, butuh ya, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Tuhan nangis betul ya. Betul lah rumus di dunia. Hai betul ya baik kang.
ingin ku mati bila tak ingat dosanya. Tahu lah nangai. Malah teman maut illa fil Madinah. Enggak boleh mencinta kematian kecuali di Madinah, ya kan? Karena kalau tapi kalau Madinah, man istata'tum an tamutu bil Madinah falyamut 'alaihi fa mata bil Madinah kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Kalau Madinah silakan doa minta untuk Allah matikan. Kenapa? Karena dikuburkan di Baqi pasti dapat syafaat Nabi. Yang mau dikuburkan di Karawang luar na ulangan niya kan ibu kinul mati nganong jaminan tu di CE nganong jaminan ni kecuali lalu tanggang songon Habib Mukhtar isi Habib Mukhtar tinggal di Yaman ngape madinggal mai lagi kanan kuburan dia tanah pribadi dentong 8.000 kali kang dikhotom ko dia Quran di bagasan cikal bakal kuburannya di bagasan dikhotom ko dia ombangnya ama mayunggal kanan maksudnya 8.000 kali. Pertanyaanku madong 8.000 kali khotommu Allah bistarnya aso baca ikhlas 10 kali tong ni ya kan jat 10 kali kan nasa khotom ini bagus juga pada ngadong ini kan timbang-timbang lu manusia yang udah bisa ulang kan dia pada ngadong lalu main jume para potan maksudnya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sebenarnya coba kita kembalikan kepada konsep kita bahwa istri itu nggak pernah salah. Jadi ulang mau kita lalang kang, on kan kaji na fakta dong dia. Make hobalanjo contoh, mula ko peben kon kopi terlambat setika ke bakas, na malaik buse mo bulus busung. Oh no. Umsuni ngalaluho dia. No mulo jereng kang angkangi barbarita. Adong salah sahabat Nabi ingin curhat kepada Umar bin Khattab. Baca kitab Uqudul Rijal fi Uquqiz Zawjain. Kenapa? Nabik-bekan ada burunia. On benar realita dan suita bicaraon dia. Nabik-bekan ada burunia. Mengadu majalah itu Umar bin Khattab. Ningna saja mentong. Karena Umar bin Khattab tong jangankan manusia, iblis pun enggan ketemu dengan dia. Karena itu kan iblis. Lawil taqaitu Umaran fi thiqatin wahid la akhadtu tariqan akhar. Kalau aku ketemu sama Umar di satu gang, satu jalan kecil, saya bakal ambil tempat lain jalan lain. Asal ujung ipung pangkon Umar iblis. Rontong badan sungon badan di manusia. Sungon Nabi Musa di ujung iton joki yang kang malakul maut. Nabi Musa dah. Na bonyok di najoro matarai. Mulak-mulak tu Allah ibengkel mulak baru dengkan. Loh betul dong kang. Baca kitab adong di kitabnya on buha. Kitab nang agak muskul dengan ben bayi ibtila'ul akhyar fi nisa'il asyram. Manusia atau laki-laki pilihan di tengah perempuan-perempuan bejat. Ison berong kisah enggak. Berkisah di Persis ison bersudah. Jadi enggak Abu Sih memang pernah ditonjok sama dia, sama dengan Umar bin Khattab. Sehingga dia cuma bukan ditakuti oleh lawan, bahkan disekali oleh kawan. Berharap dapat nasihat dari Umar bin Khattab. Ros sahabatan bergit-bergit itu pas di Umar. Lalu menoktok pintu dari mangadu pun. Rupanya Umar bin Khattab beki dong. Si Umar bin Khattab. Kalau nagit mangutang epeng duma kecil babang plus tayo. Nagit dokon nagit manginjam epeng 200 atau 2 juta utang punya. Kan latar dok bebe. Padang iba pinaurdet mo contoh don ti. Atong pamana nagit mga pinggan tu sirupa di ipin mga digin di bulong di pisang do kan ngatar dok bebe. Kecuali danak na bandalay hajawe ping niya ngarong nasodong pijaw dunia. Atau jawe ping ngarong udok ng gordea mo ngarak depi sirupe. Kanong pung di lagi dokon dunia. So niya madukil-dukil na nakalaki naman sandari. Kasi ni, isego-sego setan kepeng ima handphone. Ima sudokan hati-hati. Waktu tersita habis, kemudian chipnya bisa merusak otak atau psikologi anak saudara kaum muslimin. Kontrol, Anda harus punya remote untuk melihat permainan anak saudara. Maka kemudian, git itu kok ya, ngai toko berabe. Kalau yang nona bepek itu lagi peyut ko ni biabe kan. Kecuali untuk na aman-aman, baru kan. Git mga tutunan contoh, si penguti ada burunggu, iya pernah dapat kebeki. Awan ko untuk mga si bebe. Nasa nasib sa panangkungan di barat. Juguk do pada bayi orang kang di di bakas di Umar bin Khattab. Tentang iba bijak ni Umar, omak butet ni ade. Anjokan mana bulanjut kon bek naik jauh patroli niya. Anak Umar bin Khattab enggak pernah setiap malam dia pasti patroli mendengar tangisan apa dan keluhan apa yang dimiliki oleh masyarakatnya. Itu Umar bin Khattab saudara. Baik kalau begitu nggak ada berai. Dibuka ia pintu maton do bayo sih. Ayo seperti paraninya. Pada khalifah. Nangkit lagi magini paygot do lala alak bagas. Ben bek na nina buruahan na niya. Pokoknya nga buru na sutiyon. Omo mamamili na. Pokoknya nga buru na sutiyon. Aso, ben na sutiyon ang tungkol. Wajib deh ku amfusa kumbu ahli ko. Pokoknya ngabur na sutiyon. Komume. Itu berwahid. Radio. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, asal na kasih ko bek-bek ada buru mining dengan niya. Mawani niya. Hiya tatbakh wa hiya laysat tatbakh atau tatbakh.
dia masakkan makanan kepada kita, itu bukan kewajiban seorang istri. Nga kewajiban ni inanta ataupun kakak ini bangas angkang pengasokon indahan tapakan lontar. Cuma raya membantu. Mesudok na binta setiap tetesan air nasian tanoi asian air mana basudan non maksudnya senantiasa bertasbih untuk diampunan dosa seorang istri yang mau dia memasakkan kepada suaminya. Ipa susu yang kang anakmu itu bukan kewajiban dia untuk menyusukannya. Hanya karena Allah membuat bahwa ketika dia melahirkan maka air susunya juga keluar. Itu rahmatullah, itu kasih sayang Allah, bukan kewajiban dia secara agama. Kau mau jual susu nanangan? Dia pasusun dan markutang mau enggak? Emang pasusun dong? May tabote, isa punya pakaian mga kewajiban yang kami. Imo salatikan da ibadahnya da guru. Nakawatir kita dengan masuk sarugo. Aso, idza kanatil mar'atu sallat khamsaha, perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa pada bulan Ramadan, atau zawjaha patuh kepada suami, wa hafizat farja, dia jaga kemaluannya, fatadkhulul jannah min ayyi babin sya'at, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Anak lain, satu rambut istri Anda yang kelihatan dengan bukan yang mahramnya, Anda akan dipertanyakan di akhirat kelak nanti, saudara. Perjalanan dari kubur menuju mahsyar kita dan siratal mustaqim dalam kitab Nuruz Zalam karang Ahmad Al-Marzuki melewati 7 kampung kuburan itu mahsyarman. Setiap kampung perjalanan 10.000 tahun kali 7, 70.000 tahun baru sampai untuk timbangan Tuhan. Ulang bayangkon, rintik konon. Dia pun terbayangkan umur 5 itu belum tentu itu betul. 70.000 tahun membayangkon ini. Marompak dan otakmu. Mana medan dengan mata yang kudus solan saja wah. Anak kawan yang tiba, mamam. Ini kita saja. Anak berbentuk mangan deh. Minum dong. Mimim nani masa coba. Sampai itu bahas momom nani masa coba. Mantap goreng oeng nih. Mantap gulu-gulu uok nih. Lalu rosongan ocok indah ocok telurung dipangan dua-dua. Di mata yang utuk-utuki. Bilang pikir kon. Rintik kok masak diawi. Saya memang perjalanan naik. Istri gampang dia masuk surga, saudara. Apalagi suami tidak ridho kepada dia. Gak ada pendinding yang cikal bakal membatasi, melainkan mubasyaratan langsung tanpa transit Allah masukkan ke dalam surga. Yang jadi urusan kita nih yang jadi suami, saudara. Kita yang jadi urusan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan cikal bakal ditanyakan bagaimana cara kepemimpinan Anda. Kita yang dikhawatirkan. Lalu apa yang sudah kita siapkan untuk menuju kematian, saudara? Puncak dari agama ini gampang. Apa tuh? Ketika Anda sudah merindukan kematian. Kalau kematian masih satu momok yang menakutkan kepada kita, agama belum menempel secara kristal dalam kalbu kita yang terdalam, saudara. Jadi timbang Tuhan. Sapaya tetemu, nabiar lebih nabatay mabiar, palinggan agamamu salose. Imeya, au saja mabiar. Musulo kon kan mabiar bang. Mama. Mapos ko lang po nabaraan yun, alam. Jawab, tulong mo mapasipan pa jawab na yun. Mabiro, bimama? Terjawab beri ya. Salah. Beri, ako nga ustad. Ang ustad ko, Ustad Irfan. Ako nga ustad, bau ustad. Yung Abdul Lituan bau ustad daripada ustad bau. May mendong ya. Bau ustad bau. Kan beda deh. Beri, mama. Nabi sampai mati nih. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang khawatir. Misalkan perlu Anda merenung. Sesekali pejamkan mata Anda. Coba bayangkan berapa kesalahan, kemaksiatan yang sudah kita lakukan sepanjang hidup. Dan coba berapa rambut yang terlihat oleh manusia lain terhadap rambut istri kita. Nggak mengaji iya, salah. Nggak sumbayang iya, salah. Ngasah sumbayang dia patut bacaannya, salah. Karena harus sudah salah. Ini masuk perlungkang dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Setiap suami yang gak mampu mengajari istrinya, mesti dia mencari guru untuk mengajarkan kepada istrinya tentang hukum. Mulai ajar sumbayang, urusan pipis, nah sudah ajar kon maksudnya. Jadi suami gak gampang. Sudah pigit manambay de beliau. Tak boleh tujuan ay. Boleh tujuan ay. Ang gua ngamar niya tahu kan? Oh. Ang gua ngamar dia tahu kan? Kecuali takdir. Kalau nggak takdir, menciptakan takdir kuning nasa jauh. Kalau semua doa ya Allah, kalau dia jodoh, dekatkanlah. Kalau tidak jodohku, jodohkanlah. Nih kan? Dia terpukul Tuhan. Lalu dengan bolak angkolain kang. Nama mata di muka kawan, waktu muka kami.
Ngaginjang-ginjang dari pada kita tujuan di Ka'bah. Oh Tuhanku, nih betul-betul sahajiatku maka kabulkanlah ini. Anjuran bisa makar do kalau ada sadar di Tuhan maka kabulkanlah dia. Kalau bisa jawab masih yang kemarin ya Allah nih me. Anjuran bisa belum berubah. Ning na me. Anjuran bisa bilang iya masih itu. Ning na me. Iya. Magur suluk sendiri Tuhan. Pasti betul deh, biar puling deh. Atau betul mama kan? Betul mama deh. Jadi kan ada kabusul nomor sanad di Tuhan. Pala sanad anu siya pengangkan no siya deh. Anak payon, mang gambar no kan palida waktu SD angkatan-angkatan tahun lahir 80-an na boy. Anak lagi gambar kapal, pemandangan, ilang bunga isaba, na boy ti ada baru gambar bunga. Oh nentong so keren-keren maksudna hujan di dagan. Kan wita na jud natangkangan me cepe sa bungkus sa kalasonon mars pinjaman maksudna. Nah kan kalau rap ning na mang gambar. Dan aku ngamu cikor-cikor ya. Punten kon. Ibang boy lang ning alon niya. Bunang narunod po ning na. Punten 9. Memang bunang narunod di Tuhan. Na marasanat dia anak siepeng. Nga nakabuskui. Anak puso anak siepeng mo ka ada lewat. Memang betul dia cerita ini ya. Ngano kadukon yang kami. Bisa dokon bunang narunod dia Allah. Saudara ko masunod Allah. Pula-pula kang tuloy din ng kiyan. Al-qanaah merasa cukup. Mapi kami 15 menit. Anggo na magitsada sa Tirfan. Mas tujuh mungkin di sini sudah kajian tahun. Berarti 9 dari subdokon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.